Stranger Things, jadi salah satu film yang ditunggu-tunggu banget nih sama fansnya dari sci-fi, horror, fantasy, dan era 80-an yang akhirnya udah masuk ke saga terakhirnya. Kalian fansnya Stranger Things pasti udah nonton ya season kelima ya, yang jadi season terakhir. Volume 1 udah tayang tanggal 26 November dan volume kedua dan finalnya bakal tayang tanggal 25 sama 31 Desember 2025. Tapi kalian tahu gak sih kalau sebenarnya film ini itu berdasarkan kejadian kisah nyata? Konon katanya semua berawal dari Perang Dunia Kedua. Wow, kayak gimana ceritanya? Kalau penasaran, nonton videonya sampai habis. Kisah tentang proyek-proyek rahasia pemerintah yang ngelibatin manipulasi waktu, pengendalian pikiran, dan teknologi antar dimensi udah lama jadi hal favorit buat para pecinta konspirasi. Sama kayak Montauk Project yang penuh sama hal-hal itu. Tapi kisah Montauk Project sebenarnya gak bisa lepas dari sesuatu yang terjadi puluhan tahun sebelumnya. Sebuah kisah yang disebut sebagai Philadelphia Experiment atau kadang disebut juga sebagai Project Rainbow. Pas masa Perang Dunia Kedua, Amerika tuh lagi nyari teknologi yang bisa ngasih mereka keuntungan di medan perang. Radar baru dikembangin karena kapal selam U-boat Jerman tuh sering muncul tiba-tiba di lautan Atlantik. Para ilmuwan Amerika gencar banget bikin teknologi yang bisa buat armada kapal mereka tuh nggak terlihat. Disinilah nama USS Eldridge muncul. Sebuah kapal perang jenis destroyer atau penghancur. Konon katanya militer bereksperimen dengan elektromagnetik intens buat bikin kapal itu nggak terdeteksi sama radar musuh atau bahkan bisa teleportasi. Pas tanggal 28 Oktober 1943, eksperimen itu dilakuin di galangan kapal Angkatan Laut Philadelphia. Kapal itu menghilang di tengah cahaya hijau terang dan muncul ratusan kilometer jauhnya di galangan kapal Angkatan Laut Norfolk di Virginia sebelum menghilang lagi dan muncul lagi di Philadelphia. Tapi yang bikin ngeri adalah kondisi awak kapalnya. Ada yang tubuhnya menyatu dengan bagian kapal, ada yang terbakar, ada yang hilang entah kemana, ada yang hilang ingatan, bahkan ada yang jadi gila. Pemerintah ya kayak biasa, membantah semuanya. Kegagalan yang seram dari Philadelphia Experiment, khususnya efek traumatis ke pikiran para pelaut, bikin pemerintah menghentikan proyek teleportasi fisik dan malah memfokuskan sumber daya mereka buat memahami dan mengendalikan bidang mental dan waktu. Inilah yang membawa kita ke Montauk. Philadelphia Experiment inilah yang kemudian jadi dasar-dasar bagi eksperimen-eksperimen yang lebih maju yang bakal berlangsung di Montauk. Menurut dugaan ini, Montauk Project bakalan ngelanjutin jejak Philadelphia Experiment. Kejadian kapal USS Eldridge sempat dijadiin film tahun 1984 dengan judul yang sama, yaitu The Philadelphia Experiment. Setelah diduga menutupi bencana USS Eldridge, para ilmuwan yang ikut dalam Project Rainbow mindahin operasi mereka ke lokasi yang lebih terpencil dan tersembunyi di Pangkatan Angkatan Udara Montauk yang bernama Camp Hero yang terletak di ujung timur Long Island, New York. Pangkalan ini didesain menyerupai desa nelayan biar nggak terlalu kelihatan nih sama musuh kalau ternyata ini tuh pangkalan udara. Dan lokasinya dipilih buat nyegah potensi invasi New York dari laut. Pangkalan ini dulunya tuh tempat artileri anti pesawat dan radar raksasa era Perang Dingin. Mereka punya radar semi-automatic ground environment atau SAGE dengan antena AN/FPS 35 setinggi gedung. Radar ini tuh punya kemampuan luar biasa sih pada masanya, jangkauannya ratusan kilometer. Kalau radar ini lagi berfungsi, warga lokal sering ngeluh kalau radio mereka ya keganggu lah, TV mereka dipenuhi garis statis lah, dan para warga itu juga ngalamin sakit kepala. Pangkalan ini juga memiliki bunker, walaupun di petanya nggak pernah ditampilin kalau di situ ada bunker. Camp Hero secara resmi ditutup sama Angkatan Udara tahun 1969 dan disumbangin sebagai taman dengan ketentuan bahwa semua yang ada di bawah tanah akan tetap menjadi milik Angkatan Udara. Walaupun pada kenyataannya pangkalan itu tetap beroperasi sampai tahun 1980-an. Sebenarnya ada apa sih di bawah tanah pangkalan ini sampai-sampai masih diklaim milik Angkatan Udara? Montauk Project dipercaya dimulai pada awal tahun 1970-an setelah
pangkalan itu ditutup. Tapi kisah Montauk Project baru benar-benar muncul tahun 1980-an dan 1990-an karena sebuah buku berjudul The Montauk Project Experiments in Time, karya Preston B. Nichols dan Peter Moon. Dalam buku itu, Nichols bilang kalau dia memulihkan ingatan tentang keterlibatannya dalam proyek Rahasia Super, sebuah eksperimen yang katanya dilakukan di fasilitas bawah tanah Camp Hero. Nichols gambarin Montauk ini sebagai tempat eksperimen psikis yang ngelibatin anak-anak berkemampuan khusus yang sering disebut sebagai Montauk Boys. Mereka, anak-anak yang diculik buat dijadiin kelinci percobaan. Anak-anak ini menurut buku itu dilatih dan dimanipulasi secara mental buat menjadi manusia dengan kekuatan super dan mematikan. Ada juga cerita tentang Montauk Chair, sebuah kursi yang katanya bisa memperkuat pikiran seseorang sampai bisa memproyeksikan objek fisik dari imajinasi. Bahkan bisa membuka portal ke titik waktu lain alias mesin waktu. Nichols bilang kalau eksperimen terbesar terjadi pada tahun 1983 ketika portal raksasa terbuka secara tidak terkendali menciptakan loop waktu yang terhubung dengan insiden USS Eldridge tahun 1943. Selain itu, Nichols nggak sendirian. Seorang pria bernama Alfred Bielek ngaku sebagai salah satu awak dari USS Eldridge dan bilang kalau dia tuh sempet terlempar ke masa depan sebelum akhirnya dia kerja di Montauk. Puncak dari kisah Nichols adalah pas akhir proyek sekitar tahun 1983. Duncan Cameron, temennya Nichols, diperintahin buat ngelepasin monster dari alam bawah sadarnya buat mengakhiri eksperimen dan menghancurkan pangkalan itu. Hasilnya keluarlah makhluk berbulu dan berbadan besar yang muncul secara fisik, bikin kerusakan besar yang menyebabkan akhirnya proyeknya ditutup dan semua karyawan yang kerja di sana dihapus ingatannya. Dan gak cuma itu, di sekitar pantai Montauk sering ditemuin bangkai hewan yang bentuknya tuh aneh-aneh. Salah satu yang terkenal adalah Montauk Monster tahun 2008. Masuk ke era modern, pengaruh Montauk Project merembes ke pop culture lewat Stranger Things. Banyak orang nggak tahu kalau judul awal Stranger Things itu sebenarnya adalah Montauk. Para penciptanya, Duffer Brothers, emang bilang ngambil inspirasi dari Montauk Project. Karakter Eleven terinspirasi langsung dari anak-anak Montauk Boys yang dijadiin alat eksperimen. Demogorgon dan Upside Down itu terinspirasi dari kisah portal Montauk. Hawkins Lab terinspirasi dari Camp Hero. Bahkan ide tentang eksperimen yang bocor dan ngancem kota-kota kecil itu adalah remix dari rumor-rumornya Montauk. Netflix akhirnya ngubah lokasi ke fiksi Indiana karena syuting di Montauk itu kayaknya terlalu sulit. Tapi intinya tetap sama, Stranger Things nggak akan ada tanpa Montauk Project. Dan itu pula lah yang membuat generasi baru, terutama anak-anak 2000-an, kenal Montauk bukan sebagai taman biasa, tapi sebagai lokasi eksperimen gelap yang mungkin pernah terjadi. Banyak orang yang gak pernah denger tentang Montauk Project ini, tiba-tiba mulai nyari nih karena ngeliat kesamaan dari konsepnya Stranger Things. Dan seperti biasa, semakin banyak orang nyari, semakin banyak teori-teori aneh yang bermunculan. Tapi sebenarnya apakah benar teori-teori konspirasi yang aku sebutin tadi itu beneran terjadi? Soal menghilangnya kapal USS Eldridge, beberapa peneliti salah nyimpulin kalau degaussing berkaitan dengan membuat objek tak terlihat. Degaussing adalah proses mengurangi atau menghilangkan medan magnet sisa dari suatu objek. Caranya tuh dengan pemasangan sistem kabel listrik di sekeliling lambung kapal. Arus listrik dialirkan melalui kabel-kabel ini buat menetralkan medan magnet kapal. Peralatan degaussing dipasang di lambung kapal dan bisa dinyalain kapan aja pas kapal lagi berada di perairan yang mungkin ngandung ranjau magnetik. Degaussing kalau dilakuin dengan benar, itu bisa bikin kapal nggak terlihat sama sensor ranjau magnetik. Tapi ya kapal tetap terlihat sama mata manusia, radar, dan perangkat pendengar bawah air. Menurut Edward Dudgeon yang bertugas di USS Engstrom yang berlabuh di Philadelphia Naval Yard barengan sama USS Eldridge, kedua kapal itu tuh emang punya perangkat rahasia di dalamnya. Perangkat itu bukan jubah tembus pandang atau alat teleportasi, tapi alat buat ngacak jejak magnetik kapal yang pakai teknik degaussing yang biasa kasih perlindungan dari torpedo magnetik dari kapal selam.
Kayak yang tadi aku sebut di awal, kalau kapal selam U-boat Jerman tuh kan sering muncul tiba-tiba di lautan Atlantik buat nyerang kapal dagang maupun kapal perang sekutu. Jadi alat ini tuh buat mencegah kena torpedo kapal selam musuh. Nah, kalau cahaya hijau yang dilaporin sama para saksi mata pada hari itu tuh bisa dijelasin sama badai listrik atau Saint Elmo's Fire, yang merupakan fenomena cuaca di mana plasma tercipta dalam medan listrik yang kuat, mancarin cahaya terang hampir kayak api. Log aktivitas USS Aldrich juga nunjukin kalau kapal itu berada di New York, terus di Bahama pada periode itu, dan gak pernah berada di Philadelphia pada tanggal-tanggal yang disebutin dalam konspirasi-konspirasi. Klarifikasi soal Montauk Project dan Camp Hero. Para ahli bilang kalau nggak mungkin ada fasilitas bawah tanah besar tanpa jejak struktur, ventilasi, atau catatan konstruksi. Emang ada sistem bunker dan terowongan bawah stasiun Angkatan Udara Montauk yang ditinggalin, tapi ini tuh fitur umum di instalasi militer lama buat komunikasi dan penyimpanan barang. Masalahnya nggak ada dokumen resmi, catatan militer, ataupun bukti fotografis tentang operasi rahasia bawah tanah. Pemerintah Amerika Serikat nggak cuma membantah, tapi bahkan akhirnya meresmikan Camp Hero sebagai state park. Mereka buka sebagian area buat publik, termasuk beberapa bangunan tuanya. Radar AN/FPS-35 juga nggak bisa mempengaruhi pikiran manusia, karena yang emang fungsinya sebagai radar peringatan dini jarak jauh. Radar ini bisa mendeteksi target pada jarak sampai 400 km. Kira-kira kalau ada serangan rudal jarak jauh, masih bisa siap-siap evakuasi sekitar 30 menit. Selain itu, soal penculikan anak-anak, nggak ada catatan atau laporan hilangnya puluhan atau ratusan anak selama tahun beroperasinya Montauk Project. Nah, kalau soal Nichols, menurut sebagian besar jurnalis investigasi, banyak hal yang Nichols bilang itu identik dengan fiksi konspirasi atau fiksi ilmiah yang populer pada era 70-80-an. Jadi, kayaknya Nichols tuh ngambil keuntungan aja dari buku-buku yang dia terbitin. Soal Montauk Monsters juga, para ahli bilang tuh kalau itu cuma rakun yang membusuk. Tapi ya publik udah terlanjur percaya sama teori kalau monster itu hasil eksperimen genetik yang bocor dari laboratorium Montauk. Oke, jadi apakah Montauk Project pernah benar-benar ada? Jawabannya tergantung siapa yang kamu tanya. Sejarawan bakal bilang enggak. Pemerintah, of course, bakal bilang enggak. Fisikawan akan bilang tidak mungkin. Para pecinta konspirasi pasti akan bilang kalau nggak ada apa-apa, kenapa Camp Hero penuh area terlarang? Kenapa radar itu nggak pernah dibongkar? Kenapa banyak penduduk lama ngaku dengar suara-suara aneh di malam hari? Kenapa begitu banyak cerita yang mirip dari sumber yang beda-beda? Dan kenapa meskipun nggak ada bukti, cerita ini selalu hidup? Pada akhirnya Montauk Project bukan cuma kisah tentang eksperimen rahasia, tapi tentang gimana manusia menciptakan mitologi modern di era teknologi. Kita mungkin gak lagi percaya sama naga atau dewa petir, tapi kita percaya sama eksperimen yang hilang dari catatan. Fasilitas bawah tanah, dan juga portal waktu yang dibuka di pangkalan tua. Oke, sampai di sini dulu pembahasan Montauk Project-nya. Seperti biasa, kalau misalnya kalian ada yang mau dikoreksi, mau ditambahin, mau di-request, mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Mwah! Kok muah? Bye! Oh iya, di Stranger Things, kalau kalian siapa karakter favoritnya? Kalau aku, Steve Harrington. Okay, bye. Preston B. Karya Preston B. Nichols dan Peter Moon.